Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mempelajari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hutang luar negeri di dalam kebijakan fiskal. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hutang dalam negeri, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hutang luar negeri dalam kebijakan fiskal. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu tentang kaitannya hutang dalam negeri di dalam kebijakan fiskal. Pengertian hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa atau dalam bentuk devisa yang dirupiahkan dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk barang ataupun jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Ini merupakan pengertian dari hutang luar negeri. Berdasarkan bentuknya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pinjaman program dan yang kedua ada pinjaman proyek. Terkait dengan pinjaman program merupakan pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. Ini yang pinjaman program. Sedangkan yang pinjaman proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu. Jadi, terkait dengan bentuk pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi dua. Ada pinjaman program dan ada pinjaman proyek. Setelah kita membedakan pinjaman luar negeri berdasarkan bentuknya, sekarang kita bisa membedakan pinjaman luar negeri berdasarkan unsurnya. Di sini pinjaman luar negeri berdasarkan unsur bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pinjaman lunak. Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance atau ODA Loan 3. Itu juga bisa dikatakan sebagai Concessional Loan 4 yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah yang sekurang-kurangnya 35%. Ini merupakan pinjaman lunak. Sedangkan terkait dengan unsur yang kedua, yaitu fasilitas kredit ekspor. Merupakan pinjaman komersil yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Unsur yang ketiga ialah unsur pinjaman komersil, yang artinya atau pengertiannya merupakan pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. Yang terakhir, unsur dari pinjaman luar negeri adalah pinjaman campuran. Ini merupakan kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersil. Jadi ada 4 unsur di dalam pinjaman luar negeri. Setelah kita ketahui pinjaman luar negeri berdasarkan bentuk serta berdasarkan unsur, sekarang kita bisa mengetahui tentang pinjaman luar negeri berdasarkan sumber. Di sini ada 4 sumber terkait dengan pinjaman luar negeri. Jadi suatu pemerintah atau negara dapat memiliki sumber pinjaman yang pertama dari negara asing. Yang kedua dari lembaga multilateral. Yang ketiga ada lembaga keuangan
dan lembaga non-keuangan asing. Serta yang keempat atau yang terakhir, sumber pinjaman luar negeri berasal dari lembaga keuangan non-asing yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Setelah kita dapat membedakan pinjaman luar negeri berdasarkan bentuk, berdasarkan unsurnya, nah di sini kita bisa ketahui bahwa sifat dari pinjaman luar negeri adalah pinjaman jangka menengah sampai jangka panjang. Berbeda dengan pinjaman yang dalam negeri, sifatnya adalah untuk jangka pendek. Jadi peruntukan dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri itu ada perbedaan. Berkaitan dengan pengelolaan pinjaman luar negeri, maka ada sebuah peraturan yang disusun oleh pemerintah tentang nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri. Ini diatur tentang tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk pengelolaan pinjaman luar negeri. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan. Yang ketiga, terkait dengan pelaporan, monitoring, serta evaluasi. Dan yang terakhir, tahapannya adalah pengawasan atas hutang luar negeri. Ini pengelolaan dari pinjaman luar negeri yang diatur menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006. Tahapan yang pertama di dalam pengelolaan pinjaman luar negeri yaitu tahapan perencanaan. Dalam rangka perencanaan pinjaman luar negeri, Presiden menetapkan rencana kebutuhan pinjaman luar negeri atau RKPLN selama 5 tahun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM serta berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Nah, di dalam tahapan perencanaan ini, setiap usulan kegiatan dari kementerian, negara, atau lembaga berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan beberapa kriteria. Adapun kriteria untuk usulan kegiatan dari kementerian atau lembaga bisa dilihat di sini. Yang pertama, ada kriteria umum, di mana di dalam berita umum kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM, serta kegiatan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, kriterianya adalah kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi dari kementerian, negara, atau lembaga. Berkaitan dengan usulan kegiatan dari pemerintah daerah harus memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus. Hal ini mencakup yang pertama, ada kegiatan investasi untuk prasarana dan atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas prasarana atau sarana tersebut. Sedangkan yang kedua, ada kegiatan yang merupakan urusan pemerintah daerah. Ketiga, usulan terkait dengan kriteria umum dan kriteria khusus di pemerintah daerah yaitu mencakup kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas RPJMD dan sejalan dengan program RPJM yaitu yang jangka menengah. Berkaitan dengan usulan dari kegiatan pemerintah daerah terkait dengan kriteria umum dan kriteria khusus yang berikutnya yaitu adalah kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat. Jadi ada dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat pada suatu daerah tertentu. Yang keempat, pemerintah daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Jadi dari pemerintah daerah
mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengelolaan pinjaman luar negeri tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, di mana pada tahapan pelaksanaan penarikan pinjaman luar negeri dapat dilakukan melalui mekanisme APBN dengan tata cara yang pertama adalah pembukaan LC, yang kedua ada pembayaran langsung atau direct payment, yang ketiga ada Reksus special account, dan yang keempat adalah penggantian pembiayaan pendahuluan. Nah, di sini yang pertama terkait dengan pembayaran langsung, bisa kita bahas merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana kepada pemberi pinjaman luar negeri. Ini untuk membayar langsung kepada rekanan atau kepada pihak yang dituju. Sedangkan terkait dengan rekening khusus atau Reksus ya. Nah, ini merupakan rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau pada bank untuk menampung sementara dari dana pinjaman atau dari hibah luar negeri yang berupa inisial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu, dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian kepada pemberi pinjaman luar negeri. Untuk yang penggantian pembiayaan pendahuluan merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemberi pinjaman luar negeri untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui rekening bendara umum negara atau rekening kas negara atau rekening penerimaan penerusan pinjaman. Ini merupakan mekanisme ya di dalam pelaksanaan atau di dalam melakukan penarikan pinjaman luar negeri. Di dalam pengelolaan pinjaman luar negeri terkait dengan penatausahaan, maka sebagai wakil dari pemerintah, Menteri Keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan penatausahaan, yaitu pinjaman luar negeri dalam bentuk kegiatan administrasi terkait dengan pengelolaan pinjaman dan akuntansi pengelolaan pinjaman. Penatausahaan terkait dengan PSAP 9 paragraf 21 tentang pengakuan pinjaman luar negeri yang dibedakan berdasarkan cara penarikannya, yaitu melalui pembukaan LC, melalui pembayaran langsung, melalui pembukaan Reksus, serta pembiayaan pendahuluan. Berkaitan dengan pengelolaan pinjaman luar negeri pada tahapan pelaporan, monitoring, dan evaluasi, maka laporan pelaksanaan kegiatan mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, juga berkaitan dengan perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, serta perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan atau kendala yang dihadapi, dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Dan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan maupun hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas untuk diolah. Ini tahapan yang dilakukan pada pelaporan, monitoring, dan evaluasi pinjaman luar negeri. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.